Bayangin ada seorang dosen cantik dari Amerika. Hidupnya mapan, pendidikannya tinggi, dan masa depannya cerah. Tapi suatu hari, dia memutuskan untuk pindah agama, meninggalkan negaranya, dan memilih tinggal di Indonesia, semua demi seorang pemuda sederhana dari desa. Kenapa bisa begitu? Apa yang bikin dia nekat ngambil keputusan sebesar itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, selamat datang kembali di channel yang penuh inspirasi dan kisah nyata yang menyentuh hati. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita mulai kisahnya, jangan lupa untuk klik tombol like kalau kalian suka dengan kisah mualaf seperti ini, tulis pendapat kalian di kolom komentar, dan pastikan sudah subscribe agar nggak ketinggalan kisah inspiratif lainnya. Dan seperti biasa, yuk kita ramaikan kolom komentar dengan sholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tulis juga di kolom komentar. Kalian nonton video ini dari kota mana? Biar kita bisa saling sapa di komentar ya. Namanya Rachel Lynn Charter. Seorang wanita berdarah Amerika Tulen, kelahiran California tahun 1989. Rambut pirangnya tergerai rapi, wajahnya cerah dan cerdas, mencerminkan sosok akademisi yang sudah kenyang pengalaman. Di usia 34 tahun, Rachel sudah menyandang gelar PhD dalam bidang sosiologi dari salah satu universitas ternama di Amerika. Ia adalah dosen tetap di sebuah kampus prestisius, dihormati mahasiswa, disegani rekan sejawat, dan dikagumi karena ide-idenya yang progresif. Singkat kata, hidupnya nyaris sempurna, karir gemilang, finansial stabil, dan kehidupan sosial yang aktif. Namun siapa sangka, perempuan secerdas Rachel ternyata sedang mengalami kekosongan batin yang tidak banyak diketahui orang. Ia pernah berkata kepada sahabatnya, "Aku tahu banyak hal, tapi aku tidak tahu untuk apa semua ini." Kalimat itu terlontar saat ia sedang berdiri di balik jendela kantornya yang besar, memandangi langit sore California yang keemasan. Di tengah dunia yang memujanya karena kecerdasan dan prestasi, Rachel justru merasa seperti sedang berjalan sendirian di lorong panjang tanpa ujung. Ketertarikannya terhadap budaya luar sudah dimulai sejak kuliah. Ia sangat menyukai interaksi antar bangsa dan kerap ikut program pertukaran akademik. Tahun 2024, Rachel mendapat tawaran dari lembaga internasional untuk menjadi dosen tamu dalam program pengajaran lintas negara. Lokasinya adalah Indonesia, negara yang sebelumnya hanya ia dengar sekilas sebagai negara muslim terbesar di dunia dengan ribuan pulau dan masyarakat yang katanya sangat ramah. Rachel menerima tawaran itu tanpa banyak pertimbangan. Ia merasa tertarik untuk mengeksplorasi budaya Indonesia, terlebih setelah membaca bahwa masyarakatnya hidup dalam harmoni meski terdiri dari berbagai suku dan agama. Ia juga melihat Indonesia sebagai kesempatan melarikan diri sejenak dari rutinitas hidup yang membosankan. "Aku hanya ingin bernafas di tempat yang benar-benar baru," katanya dalam salah satu email kepada pihak kampus. Tibalah hari keberangkatannya. Rachel turun dari pesawat di Bandara Soekarno-Hatta dengan antusiasme tinggi. Ia membawa koper besar, laptop, dan puluhan jurnal penelitian. Tujuannya adalah kota Yogyakarta, tempat ia akan mengajar selama 1 semester di salah satu universitas swasta yang menjalin kerjasama dengan lembaga internasional tersebut. Setibanya di kampus, Rachel disambut oleh tim panitia lokal yang terdiri dari beberapa dosen dan mahasiswa. Di antara mereka, ada seorang pemuda bernama Arif. Penampilannya sederhana, mengenakan batik lengan panjang, celana kain, dan sepatu pantofel yang sudah terlihat agak usang. Arif bukan dosen, bukan staf kampus, apalagi pejabat. Ia hanya seorang relawan lokal yang diminta kampus untuk membantu para dosen tamu dalam urusan sehari-hari, seperti penerjemahan, pengantaran, atau sekadar menemani keliling kota. Tapi dari pertemuan pertama itu, Rachel merasa ada yang berbeda dari Arif. Bukan karena wajahnya, bukan juga karena gaya bicaranya yang penuh logat Jawa. Tapi karena sikapnya yang sangat sopan, penuh hormat, dan tak sedikit pun menunjukkan sikap agresif seperti yang pernah ia temui di negara lain. Ketika Rachel mengulurkan tangan untuk bersalaman,
Arif hanya meletakkan tangan kanannya di dada dan menundukkan kepala sambil berkata, "Maaf, saya tidak terbiasa bersentuhan dengan lawan jenis. Tapi saya sangat senang bisa bertemu dengan Anda." Kalimat itu membuat Rachel sedikit kaget, tapi justru penasaran. Dia tidak kasar, tidak menolak dengan dingin, tapi tetap menunjukkan hormat. "Ini baru pertama kalinya aku melihat cara seperti ini," pikirnya. Sejak saat itu, setiap kali Rachel butuh sesuatu, Arif selalu siap membantu. Ia mengantar Rachel ke penginapan, membantu urusan transportasi, bahkan menunjukkan tempat makan halal dan bersih di sekitar kampus. Tapi satu hal yang membuat Rachel heran, Arif selalu pamit lebih awal saat sore menjelang. Dan setiap hari, tanpa absen, ia minta izin beberapa menit hanya untuk pergi ke mushola kecil di ujung kampus. Suatu hari, Rachel memberanikan diri bertanya, "Kamu selalu pergi ke tempat itu. Boleh aku tahu, apa yang kamu lakukan di sana?" Arif tersenyum dan menjawab, "Itu mushola, tempat saya sholat. Sebagai seorang muslim, saya diwajibkan sholat 5 kali sehari." Jawaban itu membuat Rachel terdiam. Ia tahu Islam dari berita dan media, tapi inilah pertama kalinya ia melihat langsung praktik agamaannya yang dilakukan secara tenang, penuh disiplin, dan tanpa paksaan. Hari-hari pun berlalu. Rachel semakin sering melihat Arif, bukan hanya karena keperluan kerja, tapi juga karena ia mulai merasa nyaman bertanya banyak hal. Rachel kagum dengan cara Arif menjaga kata-katanya, menundukkan pandangan saat berbicara, dan tidak pernah sekalipun membahas topik yang mengarah ke hal pribadi jika Rachel tidak memulai lebih dulu. Baginya, sikap Arif mencerminkan nilai-nilai yang belum pernah ia temui dalam budaya Barat. Suatu malam, Rachel membuka laptopnya dan mulai mencari tahu lebih dalam tentang Islam. Ia membaca artikel, menonton video YouTube, bahkan mencoba menerjemahkan beberapa ayat Al-Quran. Ia ingin tahu, apa yang membuat seseorang seperti Arif bisa hidup dengan penuh ketenangan, seolah tidak butuh validasi siapapun. Dari situlah, rasa penasaran Rachel berubah menjadi kekaguman yang diam-diam tumbuh. Ia mulai mengikuti aktivitas mahasiswa Muslim di kampus, duduk diam saat mereka belajar mengaji, dan perlahan mengenal banyak istilah yang sebelumnya asing baginya, seperti wudhu, tawakal, sabar, dan ikhlas. Ia juga mulai mengurangi kebiasaannya yang lama, minum wine saat malam, berpakaian terlalu terbuka, dan berbicara kasar ketika stres. Tanpa ia sadari, kehidupannya mulai berubah. Dan di balik perubahan itu, ada satu nama yang terus hadir dalam hatinya, Arif. Bukan hanya karena Arif yang memperkenalkannya pada Islam, tapi karena Arif menunjukkan wajah Islam yang lembut, santun, dan bersahaja. Rachel tidak tahu apakah ini cinta, rasa kagum, atau sekadar rasa hormat. Tapi satu hal yang pasti, kehadiran Arif telah menjadi pintu pertama menuju cahaya yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Tertarik karena kagum pada akhlak Arif. Namun lama-lama, rasa ingin tahunya tumbuh menjadi kebutuhan batin. Rachel mulai merasa bahwa Islam bukan hanya ajaran agama, tetapi juga jalan hidup yang membimbing manusia ke arah ketenangan sejati. Ia merasa nyaman dan damai setiap kali mendengar adzan berkumandang, meski belum tahu artinya. Ia pun mulai belajar makna di balik sholat, puasa, dan prinsip-prinsip Islam lainnya. Rasa penasarannya begitu besar, hingga ia sering berdiskusi dengan Arif. Tapi Arif selalu menjaga sikapnya. Ia tak pernah mendakwahi Rachel secara langsung. Setiap pertanyaan Rachel ia jawab dengan sabar dan sederhana. "Islam itu bukan sekadar ritual," kata Arif suatu hari, "tapi cara hidup yang penuh cinta, adab, dan kasih sayang." Kalimat-kalimat seperti itu membuat Rachel tertegun. Ia belum pernah melihat agama dipahami dan dipraktikkan dengan cara seindah itu. Rachel pun memutuskan untuk lebih serius mempelajari Islam. Ia membeli terjemahan Al-Quran berbahasa Inggris, bergabung dengan komunitas mualaf internasional di Yogyakarta, dan mulai mengenakan pakaian yang lebih sopan. Ia menghindari pakaian terbuka, menutup rambutnya dengan scarf saat di luar rumah, dan mengurangi kontak fisik dengan pria.
Meski banyak yang heran, Rachel justru merasa dirinya lebih dihormati dan nyaman dengan perubahan itu. Yang paling membuatnya tersentuh adalah bagaimana Islam mengajarkan hubungan antara manusia dan Tuhannya secara langsung, tanpa perantara, tanpa ritual rumit. Setiap malam, Rachel mulai mencoba berdialog dengan Tuhan lewat doa-doanya sendiri. Ia menangis sendirian di kamar, mengakui kekosongan yang selama ini ia rasakan. Tuhan, kalau memang Engkau ada, tunjukkan aku jalan yang benar, bisiknya lirih, sambil memeluk Al-Quran di dada. Sampai pada suatu hari, tepat saat bulan Ramadan tiba di Indonesia, Rachel mendapat pengalaman yang tak pernah ia lupakan seumur hidup. Ia memutuskan untuk ikut berpuasa bersama teman-teman muslimnya di kampus, termasuk Arif. Bukan karena ia diwajibkan, tapi karena ia ingin merasakan langsung pengalaman spiritual itu. Di hari pertama berpuasa, Rachel merasa tubuhnya lemas, tapi jiwanya justru tenang. Saat waktu berbuka tiba, ia ikut duduk di masjid kampus bersama mahasiswa lain, menyantap kurma dan air putih. Tidak ada makanan mewah, tidak ada suasana glamor, tapi ada kebahagiaan sederhana yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Di malam hari, Rachel ikut menonton salat tarawih. Ia duduk di bagian belakang masjid, memperhatikan gerakan dan bacaan para jamaah. Hatinya bergetar saat imam membaca ayat-ayat Al-Quran dengan suara yang syahdu. Entah kenapa, Rachel menangis pelan. Ada rasa damai yang menyelimuti hatinya. Rasa yang selama ini tak pernah ia temukan meski telah keliling dunia dan membaca ratusan buku. Esok harinya, Rachel bertemu Arif dan dengan suara pelan ia berkata, "Aku ingin jadi Muslim." Arif tampak terkejut, tapi tidak langsung bereaksi. Ia hanya tersenyum dan bertanya, "Apa kamu yakin? Ini keputusan besar." Rachel mengangguk sambil berkata, "Aku sudah mencari selama bertahun-tahun, tapi baru kali ini hatiku merasa penuh." Beberapa hari kemudian, dengan disaksikan dosen dan mahasiswa kampus, Rachel resmi mengucapkan 2 kalimat syahadat. Suasana haru menyelimuti ruangan kecil tempat prosesi itu berlangsung. Rachel mengenakan kerudung putih polos dan tersenyum sambil menahan air mata. Ia kini menjadi seorang muslimah dengan nama baru, Rahma. Nama itu ia pilih sendiri karena merasa Allah telah memberinya kasih sayang luar biasa lewat Islam. Kabar keislaman Rachel cepat menyebar. Banyak yang kagum, banyak pula yang bertanya-tanya. Namun tak sedikit pula yang mencibir. Termasuk keluarganya sendiri di Amerika. Ibunya menangis saat mendengar kabar itu, dan ayahnya bahkan sempat tidak mengangkat telepon Rachel selama berminggu-minggu. Rachel bisa memahami reaksi mereka. "Aku tahu ini berat buat mereka," katanya, "tapi aku tidak bisa terus berpura-pura demi menyenangkan orang lain." Rachel mencoba menjelaskan kepada keluarganya bahwa keputusannya bukan karena cinta buta, bukan karena tekanan siapapun, dan bukan pula karena pelarian. Ia memilih Islam setelah melewati pencarian panjang, pencarian yang membawanya pada kedamaian yang selama ini ia cari. "Saya lebih bahagia sebagai muslimah," tulisnya dalam surat yang ia kirim ke ibunya. Perlahan, keluarganya mulai menerima meski belum sepenuhnya memahami. Setelah resmi menjadi mualaf, Rachel mulai mengenakan hijab secara penuh. Ia juga mulai belajar tata cara sholat, membaca Al-Quran, dan memperdalam ilmu fikih. Setiap hari ia mencatat hal-hal baru yang ia pelajari, lalu membagikannya dalam blog pribadi berbahasa Inggris. Tak disangka, blog itu menjadi viral di kalangan pembaca luar negeri. Banyak orang yang merasa terinspirasi oleh kisahnya, terutama para wanita non-muslim yang selama ini hanya mengenal Islam lewat media yang penuh prasangka. Perubahan dalam hidup Rachel juga membawa dampak besar pada hubungannya dengan Arif. Mereka tetap menjaga jarak, saling menghormati, dan tidak pernah melampaui batas. Tapi chemistry di antara keduanya tak bisa dipungkiri. Setelah beberapa bulan, Arif memberanikan diri untuk melamar Rachel secara resmi. Dengan cara yang sangat sederhana dan penuh adab, Arif mendatangi Rachel dan berkata, "Jika kamu bersedia, aku ingin membimbingmu bukan hanya dalam Islam,
tapi juga dalam kehidupan. Rachel tak bisa menahan air mata saat mendengar itu. Baginya, Arif bukan hanya guru yang membimbingnya pada Islam, tapi juga sahabat sejati yang selalu ada tanpa pamrih. Ia menerima lamaran Arif dengan hati yang mantap. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, ujarnya, tapi aku tahu bahwa hatiku telah menemukan rumahnya di sini, di Indonesia, bersama Islam, dan bersama Arif. Setelah resmi menjadi suami istri, kehidupan Arif dan Rachel, yang kini lebih senang dipanggil Rahma, dimulai dengan sangat sederhana. Mereka tinggal di rumah kontrakan kecil di pinggiran Yogyakarta. Tak ada pesta mewah, tak ada bulan madu ke luar negeri, hanya ada dua hati yang bersatu dalam cinta dan iman. Rahma menyesuaikan diri dengan kehidupan baru yang jauh dari kemewahan Amerika. Tapi anehnya, ia tidak merasa kekurangan. Justru, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa cukup. Rahma mulai aktif terlibat dalam kegiatan dakwah untuk para mualaf internasional. Ia menjadi jembatan antara mereka yang penasaran dengan Islam dan realitas kehidupan Muslim yang penuh toleransi dan kedamaian di Indonesia. Ia pun rajin menulis pengalamannya sebagai mualaf dan istri dari seorang pria Indonesia dalam blog pribadinya. Setiap tulisannya selalu menyentuh hati, karena ditulis dengan kejujuran dan cinta yang dalam terhadap Islam. Salah satu tulisannya yang viral berjudul, "Dari Harvard ke Kampung di Jogja, Kisah seorang dosen Amerika yang menemukan Islam." Dalam tulisan itu, Rahma menceritakan betapa hidupnya dulu begitu sibuk mengejar prestasi dan pengakuan. Ia punya gelar, uang, karir, tapi hatinya kosong. Semua berubah sejak ia mengenal Arif dan melihat Islam dari kacamata akhlak, bukan dari media. Tulisan itu diterjemahkan ke berbagai bahasa dan dibagikan di komunitas mualaf internasional. Rahma juga sering menjadi pembicara tamu dalam kajian Islam untuk mualaf. Ia berbicara bukan dengan bahasa tinggi dan teori agama yang rumit, tapi dengan kisah nyata, pengalaman pribadi, dan perasaan tulusnya sebagai pencari kebenaran. Dalam setiap kesempatan, ia selalu mengatakan, "Islam tidak membuatku kehilangan jati diri sebagai perempuan barat. Justru Islam menyelamatkanku dari dunia yang penuh tipu daya." Sebagai pasangan, Arif dan Rahma membangun rumah tangga mereka dengan pondasi iman. Setiap pagi mereka salat berjamaah, lalu membaca Al-Quran bersama. Rahma belajar tajwid dari Arif, dan Arif belajar bahasa Inggris dari Rahma. Mereka saling melengkapi satu sama lain. Ketika kesulitan datang, mereka selalu kembali kepada Allah, bukan saling menyalahkan. "Kalau dulu aku hidup dengan logika, sekarang aku belajar hidup dengan iman," kata Rahma suatu kali sambil tersenyum. Tentu, perjalanan mereka tidak selalu mulus. Ada masa ketika Rahma rindu keluarganya di Amerika. Ada juga masa ketika Rahma kesulitan beradaptasi dengan budaya lokal, termasuk soal makanan, bahasa, dan kebiasaan sosial. Tapi semua itu ia hadapi dengan sabar. Ia bahkan tertawa sendiri saat mengingat betapa dulu ia kesulitan membedakan tempe dan tahu, atau saat pertama kali mencoba sambal dan langsung menangis karena pedasnya. "Indonesia ngajarin aku sabar, Islam ngajarin aku ikhlas," katanya. Kehidupan baru ini juga mempertemukan Rahma dengan banyak sahabat sejati. Ia bersahabat dengan para ibu pengajian, tetangga kampung, hingga santri-santri kecil yang sering datang ke rumah untuk belajar bahasa Inggris. Rahma bahkan mengajar secara sukarela di sebuah pesantren putri, mengajarkan bahasa Inggris dan memberikan motivasi agar para santri percaya diri menghadapi dunia internasional. Di balik kerudungnya, kini ada sosok dosen cerdas yang membawa Islam dengan cara lembut dan berkelas. Suatu hari, Rahma menerima kabar bahwa ibunya sakit dan harus dirawat di rumah sakit. Ia pun memutuskan pulang ke Amerika untuk menjenguk. Di sana, ibunya kaget melihat perubahan putrinya. Ia mengenakan hijab, berbicara lebih lembut, dan selalu tersenyum penuh ketenangan. Selama 2 minggu di rumah, Rahma tetap salat 5 waktu, membaca Al-Quran, dan menjaga makanan halal sebisanya. Ibunya memperhatikan semua itu diam-diam.
Menjelang kepulangan Rahma ke Indonesia, sang ibu tiba-tiba berkata, "Kamu kelihatan lebih bahagia sekarang, Nak. Walau aku belum mengerti Islam, tapi aku senang kamu jadi orang yang lebih baik." Kalimat itu membuat Rahma menangis. Ia merasa usahanya untuk menunjukkan Islam lewat akhlak mulai membuahkan hasil. Ia peluk ibunya erat-erat dan berdoa, semoga suatu hari, hidayah juga mengetuk hati keluarganya. Setibanya kembali di Indonesia, Rahma semakin semangat berdakwah lewat media sosial. Ia membuat kanal YouTube dengan nama From Harvard to Hijrah, yang menceritakan kisah para mualaf dari seluruh dunia. Channel ini cepat berkembang karena kontennya menyentuh hati. Banyak yang berkomentar bahwa cerita Rahma menguatkan iman mereka dan memberi semangat untuk hijrah. Tak lama kemudian, Rahma hamil anak pertama. Ia dan Arif begitu bahagia menyambut kehadiran si kecil. Di masa kehamilan itu, Rahma banyak merenung tentang hidupnya. Ia merasa hidupnya telah lengkap. Dari seorang dosen Amerika yang sibuk dan kosong, kini menjadi istri dan calon ibu yang tenang dalam pelukan Islam. Ia bersyukur dipertemukan dengan Arif, dan lebih bersyukur lagi karena telah menemukan cahaya Islam yang membimbing setiap langkahnya. Ketika anak mereka lahir, mereka beri nama Nur Amanah. Nama itu Rahma pilih sendiri karena ia ingin sang anak menjadi cahaya amanah dari Allah untuk keduanya. Dalam setiap azan yang dikumandangkan di telinga bayinya, Rahma teringat saat pertama kali hatinya digetarkan oleh suara adzan. Ia menangis, tapi kali ini bukan karena bingung, melainkan karena bahagia. Inilah Islam, gumamnya, agama yang mengajarkan cinta, bukan hanya kepada pasangan, tapi kepada seluruh ciptaannya. Kisah Rahma dan Arif menjadi bukti nyata bahwa cinta yang tumbuh karena iman akan selalu bertahan, meski harus menyeberangi samudera, menembus perbedaan budaya, dan mengorbankan kenyamanan duniawi. Dalam keheningan malam, ketika Rahma menatap langit Jogja yang gelap tapi penuh bintang, ia tersenyum dan berkata dalam hati, "Aku bukan lagi wanita Amerika yang mencari jati diri. Aku kini seorang muslimah Indonesia yang telah menemukannya." Masya Allah, begitu luar biasa kisah Rachel yang kini menjadi Rahma. Dari seorang dosen Amerika yang mapan, hingga menjadi muslimah yang taat dan tinggal di Indonesia. Semoga kisah ini menginspirasi kita semua untuk selalu menjaga akhlak dan menjadi jalan hidayah bagi orang lain. Jangan lupa untuk like, komentar, dan share video ini ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di kisah inspiratif selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.